Marco Verratti tegaskan kesetiaan bersama PSG. Marco Verratti telah menyatakan komitmen penuhnya kepada Paris Saint-Germain saat dikaitkan dengan Juventus dan Inter Milan. Gelandang Italia itu menegaskan hanya akan meninggalkan PSG untuk kembali ke mantan klubnya Pescara. Saya jatuh cinta dengan PSG dan itulah mengapa saya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, kata Verratti dikutip dari Tribal Football. Verratti memulai debut profesionalnya di Pescara pada 2008 saat usianya masih 15 tahun. Dia merupakan bagian dari generasi emas Pescara bersama Ciro Immobile dan Lorenzo Insigne yang menjuarai Serie B pada musim 2011-2012. Verratti kemudian pindah ke PSG sebelum merasakan bermain di Serie A. Saya masih kecil ketika saya tiba. Saya datang dari kota provinsi kecil dan saya menemukan semuanya di sini. Semuanya luar biasa. Saya menjadi seorang pria, saya menemukan cinta, dan anak-anak saya lahir di sini. Semua yang saya tinggali di sini akan meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan. Verratti masih punya kontrak bersama PSG hingga 2024. Saya masih punya waktu tersisa. Yang saya tahu adalah bahwa saya akan selalu tinggal di sini. Sebelum pensiun, saya akan kembali ke Pescara. Saya akan melakukannya untuk teman dan keluarga saya. Dan kemudian tentu saja karena ada laut dan pegunungan, jelasnya. Atletico Madrid dan rencana boyong Messi dalam 3 jam. Atletico Madrid rupanya juga ingin merekrut Lionel Messi beberapa waktu yang lalu. Rencana rival Barcelona itu cuma berlangsung selama 3 jam, kemudian menguap. Masa depan Messi menjadi bahasan sepanjang musim panas lalu, sebab kontraknya memang habis di Barcelona. Awalnya, penyerang Argentina itu diyakini akan bertahan. Sampai akhirnya, di detik-detik akhir bursa transfer, Messi pergi karena gagal menaikkan kontrak baru usai Barcelona terganjal aturan batasan gaji di La Liga. Beberapa klub kemudian dikaitkan dengan Messi. Manchester City dan Paris Saint-Germain menjadi 2 klub terdepan merekrut sang pemain. Rupanya, ada klub lain yang diam-diam meminatinya. Klub itu adalah Atletico Madrid, rival Barcelona di Liga Spanyol. Pelatih Diego Simeone yang mengungkapkannya, pria asal Argentina itu sempat bertanya-tanya soal Lionel Messi kepada Luis Suarez, ex-striker Barcelona yang didatangkan pada musim panas 2020-2021 terkait kemungkinan membawa Messi ke Atletico Madrid. Namun, keinginan itu cuma selintas saja. Simeone menyiratkan bahwa tekad Atletico memang tak sekuat PSG untuk bisa mendatangkan pemilik 6 Ballon d'Or tersebut. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Ketika semua yang terjadi di Barcelona, kami memanggil Luis Suarez tanpa ada maksud apa-apa dan tetap menghormatinya, kata Simeone kepada majalah Ole yang dilansir Marca. Saya tidak menelepon Leo Messi, tetapi saya menelepon Luis. Saya bertanya kepadanya tentang bagaimana Messi, apa yang dia pikirkan jika ada kemungkinan kecil atau semacam hipotesis bahwa dia mungkin datang ke Atletico Madrid. Tapi itu cuma berlangsung selama 3 jam. Paris Saint-Germain jelas terobsesi untuk mendatangkannya, ungkapnya. Lionel Messi pada akhirnya memilih gabung PSG. Ia dikontrak selama 2 musim. Betah di PSG, Mauro Icardi tak sudi gabung Newcastle United. Penyerang Paris Saint-Germain atau PSG, Mauro Icardi menolak mentah-mentah ajakan Newcastle United untuk bergabung pada bursa transfer Januari 2022. Itu diungkapkan agendanya Gabriel Giuffrida.
Newcastle United setelah diambil alih oleh salah satu pangeran Arab Saudi. Ya, Newcastle kini sudah resmi menjadi milik salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Pangeran Salman. Kabarnya Newcastle akan menghabiskan dana hingga 200 juta pound sterling atau sekitar 3,8 triliun pada 2024 tanpa melanggar aturan financial fair play. Ini mengindikasikan upaya perekrutan skala besar akan segera terjadi. Sejumlah bintang sepak bola papan atas telah dikaitkan dengan Newcastle, termasuk diantaranya adalah Donny van de Beek, Jesse Lingard, dan James Tarkowski. Sedangkan Icardi menjadi nama terbaru yang menjadi target klub Liga Inggris tersebut. Hanya saja, Icardi juga menjadi incaran sejumlah klub lain seperti Tottenham Hotspur dan Juventus. Selain itu, kontraknya dengan PSG masih tersisa 3 tahun lagi hingga tahun 2024. Di sisi lain, Icardi bertekad untuk tetap berada di ibu kota Prancis dalam waktu dekat. Gioffrida menegaskan kepindahan kliennya itu pada tahun depan sangat tidak mungkin terjadi. Ini karena boomer berusia 28 tahun itu maupun istrinya tidak mau pergi. Meninggalkan Paris tidak ada dalam rencana Mauro Icardi dan Wanda Nara. Itu hal terakhir yang mereka inginkan, jelas Gioffrida kepada La Gazzetta dello Sport. Neymar ingin pensiun dari timnas Brasil, PSG diminta waspada. Pernyataan mengejutkan sempat datang dari bintang Paris Saint-Germain Neymar Junior. Diberitakan Bolasport.com sebelumnya, Neymar sempat menyampaikan kalau dirinya akan segera pensiun dari timnas Brasil. Neymar menyebut kalau ajang Piala Dunia 2022 di Qatar nanti bisa jadi kompetisi internasional terakhir yang akan dia ikuti. Pernyataan Neymar itu pun sempat mendapatkan sorotan dari ex-gelandang PSG, Jerome Roten. Menurut Roten, pernyataan Neymar itu bisa sangat berbahaya bagi PSG di masa mendatang. Roten menyebut kalau Neymar saat ini tengah berada di masa yang sulit dan berpotensi menurunkan komitmennya terhadap klub. PSG pun diminta waspada menghadapi Neymar saat ini. Komentar terakhirnya mengerikan untuk PSG, kata Roten, seperti dikutip Bolasport.com dari Marca. Dia sedang melalui masa sulit dan menunjukkan kurangnya komitmen kepada klub. Neymar adalah pemain yang luar biasa ketika dia sedang dalam performa terbaiknya. Tetapi masalahnya adalah dia sedang melalui masa sulit. Dia tidak memiliki keberanian. Cinta yang dia miliki untuk Brasil jelas. Dia ingin memenangkan Piala Dunia. Kesempatan terakhirnya adalah di Qatar dalam setahun. Akan tetapi, ketika Anda adalah pemain di level ini, menjadi figur ikonik untuk sebuah klub lebih bermanfaat, Anda harus menghadapi tanggung jawab Anda. Tutur Roten menambahkan. Ikut latihan penuh, kapan Sergio Ramos lakoni debut di Paris Saint-Germain? Sergio Ramos yang merupakan salah satu rekrutan besar Paris Saint-Germain musim panas ini belum tampil di klub anyarnya itu sejak pindah dari Real Madrid. Namun, bek tersebut telah mengikuti sesi latihan penuh dengan dia terlihat fit dan siap untuk bisa segera melakoni laga perdananya di Les Parisiens. Pemain internasional Spanyol itu harus menepi selama beberapa bulan lantaran cedera, tapi dia telah diberi lampu hijau oleh staf medis untuk bisa bertanding. Kabar tersebut tentu saja akan membuat manajer Mauricio Pochettino lega setelah dia akan mendapatkan kekuatan di lini belakangnya untuk membuat pertahanan PSG lebih kuat. Operasi lutut telah dia lakukan untuk mengobati cederanya. Selain itu, dia juga telah mengatasi masalah betis yang mengganggunya dan mencegahnya berlatih bersama rekan satu timnya di Paris. Staf medis PSG tidak menentukan tanggal kembalinya Ramos, dengan mereka ingin berhati-hati agar tidak membuat cedera sang bek lebih parah lagi. Apalagi Ramos saat ini telah berusia 35 tahun. Membuat cedera bisa menjadi momok paling menakutkan andai dia masih ingin terus bermain hingga kontraknya bersama PSG habis
pada 2023 mendatang. Kini dia tampak siap untuk bermain dan diperkirakan dia akan kembali ke dalam skuad Pochettino yang akan bertanding melawan Angers di Parc des Princes Sabtu 16 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Tetapi yang menjadi masalah adalah Ramos hanya menjalani 7 pertandingan sepanjang 2021, di mana itu adalah tahun yang sulit bagi ex-Madrid tersebut. Dia memang sepenuhnya telah fit, namun dia harus mendapatkan menit bermain lebih banyak untuk bisa kembali ke performa terbaiknya di lapangan.